Vietnam kan. Jadi Tahun 2013 ya. iya. Itu pelatihnya Coach RD ya? Saya ingat banget waktu itu gua 2013 tuh sempat masuk radar Coach RD tuh, Bang. Buat ke sana. Timnas iya. Masuk Cuman Columbia dong. cuman gua Harusnya buat ke Kaveri. gua 2000 Oh iya. Cuman gue bilang umur gue masih 23 padahal umur gue udah 25 kan waktu itu. Jadi gue ketahuan bohongnya. Jadi ya. Siap. Oke. Mulai kalau 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Halo sahabat Bicara Bola. Kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Hari ini saya bersama Ferry Pahabol. Apa kabar Ferry Pahabol? Kabar baik kakakku. Luar biasa. Jauh-jauh nih dari Papua cuman mau nongkrong bareng sama saya nih di podcast Bicara Bola. Hari ini juga kita bakal bahas-bahas soal Ferry lagi di Timnas. Dan kisah-kisah dia lah. Kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Tanya gimana saran-sarannya mungkin untuk Timnas. Bagaimana Ade? Aman ya. Oke sahabat Bicara Bola. Jangan lupa ya follow terus Instagramnya Bicara Bola, TikToknya, dan jangan lupa subscribe channel Bicara Bola biar update terus nih tentang sepak bola nasional dan para pemain sepak bola nasional Indonesia. Oke Ade, bisa ceritain sedikit gak nih pertama kali Ade itu dipanggil Timnas? Pertama kali saya dipanggil timnas itu waktu main di Persidafon. Saya cetak banyak gol kan waktu main di Persidafon. Puji Tuhan ada kesempatan dapat panggil ke timnas senior langsung. Usia? 19 tahun. 19 tahun, gila. Ini bisa dicontoh nih buat follower-follower Bicara Bola di Papua nih. Mungkin ada yang pengen menjadi pemain sepak bola. Contohnya udah ada nih, contoh nyata. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah Ronaldo, Messi, nggak usah. Ini kalau buat saya sih dia nih Messi-nya dari Papua nih. Wow. Kirinya mematikan. Berarti itu langsung dipanggil Timnas. Langsung Alfred Riedel Alfred sama Riedel. Coach Wolfgang Pikal. Oh Wolfgang Pikal. Coach Wolfgang Pikal itu di Papua sekarang kan? Iya, pegang PEVA kan akademinya Freeport. Berarti masih sering ketemu tidak? Waktu itu pas pulang ke rumah Kuala Kencana, pas adik-adik PEVA nih latihan dekat rumah, saya ke sana nonton kan, ketemu Coach Wolfgang. Oke. Tukaran nomor HP sih. Tapi dia bahasa Indonesia lancar sudah. Lancar sekali. Sudah waktu dari 2013 itu dia sekalian translate-nya Coach Alfred. Ya. Oke. Jadi pertama kali itu pemain senior kan ya ada ya. Berarti waktu itu langsung ketemu sama pemain senior juga. Wow, itu nama-nama yang dipenuhi Christian Gonzalez. Nah, kakak Patrick Wanggai juga. Terus belakang kakak Hamka. Renova juga ya. Kakak Nova tidak. Kakak Hamka terus Abdul Rahman. Oke. Iqbal Nevo. Terus Rituan masih main dia. Udah enggak? Rituan masih main. Rituan Supardi. Masih main tuh ya. Iya, kanan kan abang Rituan. Gelandangnya ini Bang Zulkifli, gelandang abang Punario, abang Firman. Wow. pemain top semua ya. Minta ampun sekali timnas itu. Itu tuh kalau seandainya kita ikut kompetisi mungkin ya bisa lah. Juara ya. Berarti waktu itu ada yang minder enggak? Takut minder tuh lihat Segan ya. Segan sekali ampun. Saya bilang jadi latihan pulang terus di kamar aja. Keluar aja takut. Iya sih pemain bintang semua, senior semua kan. Berarti waktu itu ada satu posisi dengan saya main di nomor 10. Nomor 10. Jadi saya sama kakak Firman. Tapi kakak Firman turun ke nomor 8, saya yang masuk di nomor 10. Itu Okto masih ada? Kakak Otto tidak dipanggil. Tidak dipanggil waktu itu ya. Yang Papua cuma saya, kakak Ricardo, kakak Patrick. Patrick Wanggai. Iya. Keren. Itu persiapan main kemana tuh? AFF. Singapura. Oke. Waktu itu kiper siapa aja sih? Kiper nih kakak Kurnia Mega. Ferry. Terus Kurnia Mega.
Abang Made. Oh Bang Made. Abang Made sama satu lagi nih siapa ya? Andri Tani. Tidak. Siapa begitu ya? Pokoknya ada 4. Ada 4 ya. Terus waktu Ade main di timnas senior, itu siapa kali yang pertama ngajak Ade ngobrol? Sebenarnya pas makan malam bersama tuh kita Berbaur ya. Iya berbaur, kita pas kumpul di Jakarta sini kan di hotelnya JW Marriott Kuningan. JW Marriott Kuningan. Weh itu TC aja kakak kita pakai private jet. Iya kah? Ke Malang aja private jet dari Halim. Wow. Kelas sekali zaman itu tuh ya. Zaman top sekali itu. Terus yang ngajak Ade pertama kali bicara di timnas siapa? Selain anak-anak. Kakak Firman. Kakak Firman ya. Kakak Firman. Oke. Karena mungkin posisinya nggak terlalu jauh dari dia juga kan. Sebenarnya tidak juga, Kakak Firman baik sama anak semua kan, macam ajak ngobrol. Iya, dia kapten waktu itu ya? Iya. Wah, Abang Punario kan kapten. Iya. Gantian sama Kakak Gila, Firman. ada Firman, ada Ponari waktu itu ya. Wow. Kasar juga ya. Berarti waktu itu tuh zaman itu tuh fasilitas luar biasa ya. Iya. Apa aja tuh? TC di Australia. Berarti itu pertama kali tuh Ade ke luar negeri juga ya? Iya langsung pertama kali itu. Ke Australia lagi ya. Berarti sempat sparring juga di sana. Uji coba, rencananya itu mau lawan Brisbane. Brisbane Roar. Ya. Tapi nggak jadi. Tapi tidak dapat. Cuma TC aja. TC aja di sana ya. Tahun 2013. Kelas. Terus bagaimana nih perasaannya Ferry Pahabol ketika menggunakan jersey Garuda nih? Setiap anak bangsa kan mungkin ya bangga tuh. Iya ya, itu udah impiannya mungkin ya. Sudah pernah main di timnas. Oke. Bangga juga. Berarti anak Wamena nih yang bisa pakai jersey timnas waktu itu cuma ada ya? Ada kakak Peter Meropen. Oh iya. Kakak Yesaya Desnam, kakak Habel Satya. Oh itu ya Waktu pendahulu Aris dulu ya? Iya main di Persiwa baru masuk timnas kan. Itu kakak Peter Meropen kembar kan? Iya sama kakak Alex. Kakak Alex ya? Dua-dua main bola juga itu? Iya main sama-sama. Kelas. Mirip sekali gitu. Iya mirip. Sekarang kadang nonton tuh dulu kan masih Jan TV kan. Sama kayak kakak kan. Iya. betul. Apa nih yang Ade Ferry paling ingat ketika bermain bersama timnas, terutama dalam hal TC-nya lah? Di yang senior ya. Kalau yang senior nih ada cerita lucu nih kan. Kalau terlambat 1 menit kan kita didenda. Jadi waktu itu saya kakak Ricardo, kakak Ferdinand. Kami 3 naik tren. Oke. Nggak tahu kemana begitu di Brisbane. Sekarang balik ini 30-an menit lagi. Waktunya kita sudah aturan pas begini. Tiba-tiba terlambat karena apa gitu. Sekarang harus ada di ruang makan kan harus contoh mungkin jam 6 pas, 6 sore pas. Ini jam berapa lewat? Jam 5 lewat 50-an berapa begitu nih kita masih di luar. Sekarang ini lagi lari ke hotel kan. Uang koinnya kakak Ferdinand jatuh. Berapa koin gitu. Sekarang ini sudah waktu kan, sudah sudah dekat sekali kalau tidak ini denda. Oke. Lari begini. Kakak Ferdinand berteriak kan, kakak Ricardo, uang jatuh. Kakak Ricardo stop balik kan jadi tanya, uang berapa yang jatuh? Koin, sudah tinggal. Koin saja sudah. Daripada kita didenda, udah kasih tinggal aja. Lari kita. Jadi saya kakak Erik sama kakak Ferdinand lari, untung tidak terlambat. Tidak terlambat pas. Pas lah, dapat. Itu Alfred itu dulu keras ya? Keras sekali. Disiplin orangnya. Disiplin ya? Disiplin sekali. Berarti Ade Ferry juga pernah tergabung bersama timnas SEA Games waktu itu ya 2013 ya kan? 23. Yang dilatih sama Coach RD ya? Iya. Dan itu diberi kesempatan bermain juga di SEA Games? Dapat juga. Gimana sih sampai Coach RD itu percaya sama Ade nih? Waktu sebelum Pelita Jaya merger sama Arema,
Waktu itu Coach Serde kan pelatih Pelita Jaya. Coach Serde telepon saya aja gabung ke Pelita Jaya. Terus? Saya bilang aduh coach saya mungkin ke Persipura saya bilang. Jadi pas Persipura juga bicara saya tawaran yang dari klub lain macam tidak ada dalam bayangan gitu. Iya, tetap Persipura aja. Persipura jadi coach lah ya sudah nanti ada kesempatan kita kerjasama mungkin di lain waktu. Saya pas latihan dengan timnas senior di Batu Malang, Coach Serde naik ketemu kita di atas. Jadi ada pas merger kan, jadi stay-nya di Malang Coach Serde mereka. Nah, Coach Serde ngomong langsung ke saya, "Adi, 1 slot SEA Games untuk kamu sudah ada. Kamu main aja langsung." Kelas. Langsung sama Coach, thank you. Langsung tenang lah gitu ya. Langsung tenang, aman. Baru udah dipanggil, dia kasih jam main juga kan? Dapat juga. Luar biasa. Tapi di SEA Games itu waktu itu pengurusnya pasti menargetkan emas ya waktu itu ya? Terus sebenarnya untuk pemain kan kita selalu mau juara ya? Mau juara, mau yang terbaik kan. Tapi itu jadi beban gak? Jadi beban gak sama sebenarnya Coach Serde buat timnya tuh jadi enak aja. Tidak terlalu apa macam tegang gitu. Jadi suruh main aja dengan kemampuan terbaik gitu ya? Iya, kita kasih keluar kemampuan terbaik. Kalau hasilnya kayak gimana ya itu sudah hasilnya. Oke. Tapi juara 2, puji Tuhan. Juara 2 berarti perak ya? Perak. Silver ya? Iya. Lumayan sih. Bagus juga. Tanpa tekanan, tanpa pressure, tapi bisa main bagus. Juara 2. Itu di luar ekspektasi sih saya pikir. Karena tidak ada target apa-apa, tiba-tiba juara 2. Masuk final aja Masuk gitu. final lagi. Keren. Terus ada di 2013 itu kan sempat dulu timnas Indonesia itu di partai penentuan grup ya. Iya, mau lolos ke semifinal. Ngalahin Myanmar ya, tuan rumah ya. Wow. Dengar-dengar tuh kayaknya sempat tertahan cukup lama di stadion ya, nggak bisa pulang ya. Iya, karena tuan rumah kan. Tuh kayak gimana tuh dulu ceritanya tuh? Pikiran mereka tuh mereka ngalahin kita atau draw aja tuh mereka yang lolos semifinal. Oke. Terus? Ternyata di lapangan terjadilah kekalahan untuk Myanmar. Iya ya. Alvin kalau nggak salah, Alvin Tua Salamoni penalti, gol. Terus Yandi Sofyan, mungkin Yandi juga cetak, saya lupa itu momennya. Ngamuk kan supporter semua. Ngamuk, jadi nggak bisa keluar nih ya? Tidak bisa keluar itu. Baru naik rantis lagi gitu? Tidak. Tapi mereka taruh itunya tuh mungkin Myanmar aja yang di tempat lain, tapi kita dengan macam timnas Singapura semua tuh kita satu hotel. Satu hotel ya. Jadi makan ini sama-sama. Nggak ada masalah ya. Tidak tahu macam merasa kenapa tidak sendiri aja. Macam merasa lain sih. Ada Laos di sana. Di meja itu Laos, ini Singapura, ini Indonesia campur sama astaga. Berarti kayak di satu hotel gitu Hotel. Satu hotel ada berapa tim waktu itu? Ada 6 kah? 5 6 juga ya. Terus ada sempat ngobrol nggak sama pemain-pemain itu? Tidak cuma Timur Leste mereka aja karena Datang. masih ada bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Karena memang tahun 90-an tuh anak-anak masih bisa bahasa Indonesia, tapi kalau udah 2000-an sudah tidak bisa. Sudah nggak bisa ya. Berarti waktu itu mereka pada masih bisa bahasa Indonesia. Iya, masih cerita-cerita juga sama mereka. Kirain ngobrol juga deh sama yang Laos, Singapura. Aduh, bahasa apa kan yang kita pakai sana ini? Laos bahasanya apa? Laos ya? Saya tidak tahu lagi Laos. Seperti Myanmar gitu mungkin. Myanmar, iya mungkin sama kayak Thailand kali ya. Bisa jadi. Saya tidak tahu juga. Thailand nih banyak lady boy lagi. Astaga. Terus ada di semifinal pernah mencetak gol juga. Lawan Malaysia, penalti. Berarti ada itu penalti itu. Ada yang bawa timnas ke final. Penentuannya pas di saya waktu itu tuh. Karena memang Manati ini error juga dia ini. Jadi pas untung dia penendang kedua atau ketiga begitu. Tidak masuk.
Panenka baru lewat. Manati balik langsung, kakak mati sudah saya. Waduh, sekarang untung kita loh itu bilang kalau tidak Manati mati. Oh jadi momennya kayak gitu ya. Iya. Kenapa dia bisa panen kayak begitu? Tidak tahu apa yang ada dalam misi otaknya dia itu. Berarti habis gagal penalti itu Manati traktir Ade kah tidak? Apa? Traktir Ade sudah dia pas gagal. Sebenarnya tuh itu momen yang terbaik tuh Kurnia Mega. Dia save 3 bola. Iya emang dia paling keras. Mama mia, Mega tuh terbaik memang tuh. Iya ya. Sayangnya sekarang. Memang saya bilang sih kalau mungkin kalau dia masih ada ya, dia bisa bersaing tuh sama Martin Paes. Saya kira saya lebih feel-nya saya pikir dia sih lebih enak dia tangkap bola itu. Iya sih. Lentur sekali dia tuh tangannya panjang-panjang. Besar ya. Saya pernah lawan dia main memang bagus sekali. Ya menurut saya sih kalau kiper lokal ya kalau masih ada dia ya. Mungkin dia yang masih pegang. Mungkin dia bisa temani Martin Paes iya. sama siapa satu lagi. Sama Emil Audero tuh. Itu ya. Nah, saya rasa kiper Indonesia yang lokal bagus dia tuh. Saya akui memang dia tuh. Terbaik sekali. Panjang sekali tuh tangannya. Dia tepis 3 bola tuh saya ingat tuh. Wah itu dia memang penyelamat terbaik itu orang itu. Iya. Ya walaupun memang gayanya agak sedikit banyol gitu kan. Tapi tanggung jawab jadi gawang. Tanggung jawabnya tuh luar biasa. Luar biasa. Kapten kan dia. Deddy Kusnandar, Kapten. Berarti waktu itu penendang siapa aja? Ade, Alvin, Yandi, Manahati, saya. Satunya tuh udah 5, satu siapa ya? Tapi nggak masuk cuma Manahati sih. Manahati aja. Sama Diego Michel. Diego Michel. Ya, Oke. Dia bisa nendang juga ya penalti ya. Gol ya. Emang dia terbaik. Kita ngopi dulu aja. Oke. Kopinya masih Uang Mas. Kemudian waktu di final itu kan kalah tipis ya sama Thailand ya. 2-0 apa 1-0 itu? 1-0 kayaknya seingat saya. 1-0 ya. Itu ada, saya dapat peluang juga tuh kalau ada dapat peluang juga. Kalau mungkin 1-1 mungkin bisa ada penalti lagi. Penalti mungkin bisa. Bisa lah, ada Mega pasti bisa. Itu pas kalah kayak gitu tuh perasaan Adi tuh gimana? Sedih sekali tuh. Sudah sejauh ini baru kalah lagi. Iya sih sampai final. Mending kalau kalah 1 kali dari yang sana kan. Mungkin iya ini sudah di final lagi kan. Sudah di final lagi, astaga. Belum rezeki. Baru kita mainnya tuh di satu stadion tuh baru dibuat aja tuh pindah dari. Oh berarti mainnya bukan di Thailand? Yangon ya, pindah ke Ho Chi Minh. Naipitau kan Naipitau. Berarti stadion baru tuh? Baru. Stadionnya besar 2 sebelahan gitu. Baru tidak ada kotanya belum ada juga itu. Oh. Berarti emang baru-baru banget. Negaranya dipindahin ke sana katanya. Ibu kota negaranya itu. Sama kayak kita mungkin mau pindah Kalimantan kapan nih? Tapi tidak jadi nih. Tidak jadi. Sesusah itu ya Ade mendapatkan emas di SEA Games tuh ya? Ya tergantung kesiapan tim aja tuh. Jadi kalau ada netizen yang memandang sebelah mata nih kan medali ini ya kebangetan juga ya. Iya sih. Karena ini juga menurut saya walaupun kelasnya cuma SEA Games tapi jika kita bisa juara emas tuh itu kita sebagai pemain tuh rasanya itu beda banget kan ya. Iya. Kemudian Ade sekarang kan timnas U22 ini kan akan berjuang di Thailand nih. Memperebutkan medali emas. Ini bagaimana nih menurut Ade melihat peluang Indonesia di kandang Thailand? Dari story kemarin-kemarin kan kita sudah juara. Iya. Mentalnya pasti sudah ada. Walaupun orang lain yang main tapi iya ya. Indonesia ya sekarang mereka hitung juga. Betul. Menurut saya nih tidak tahu juara atau tidak tapi untuk sampai di semifinal tuh pasti Indonesia pasti ada peluang. Menurut saya. Iyalah, apalagi dengan pemain-pemain yang sekarang kan. Sekarang kan wow, semua bagus kan. Iya. Diaspora kan. Kemudian Adik melihat komposisi timnas U22 sekarang nih.
jika dibandingkan sama pemain-pemain yang bermain di luar negeri nih, kira-kira mereka bisa gabung nggak ya? Atau bagaimana nih peluangnya nih? Yang saya pikir nih, ya kalau mix harus adaptasinya tuh harus bagus karena dalam ini kan karakter sama ego yang harus Iya sih. dihilangkan. Benar-benar. Kalau mau itu kan harus bersatu, tidak bisa siapa yang diaspora tidak boleh terlalu tinggi, pemain lokal macam rendah begitu kan tidak. Harusnya itu aja, hilangin ego karena yang dibentuk dalam itu kan karakternya pemain yang berbeda-beda tuh. Betul, culture-nya juga beda. Culture-nya beda. Menurut saya itu. Siap Adi. Terbaik memang saya punya adik ini. Nah di skuad Garuda yang sekarang kan ada beberapa pemain Papua ya. Yang dipanggil kan ya Mikel Tata ya. Iya, ada Mikel Tata. Itu melihat regenerasi pemain Papua untuk timnas ini menurut adik bagaimana? Waktu dari awal saya lihat dia tuh saya bilang ini salah satu pemain Papua yang terbaik ini. Enak sekali mainnya di kaki kiri itu, bek kiri itu dia. Kemarin pintar. Dia dari mana tuh dia? Dari anak Jayapura juga. Jayapura langsung ya. Tapi dia ikut Wanal. Dari Yotni Persipura juga tuh baru ke Wanal, habis Wanal langsung Arema. Arema Persibaya. Coba dia mau balik ke Persipura boleh ya? Tergantung ya. Negosiasi alot go. Mikel Tata. Nah, kemudian ada bagaimana nih melihat pelatih Indra Safri? Apakah dia bisa nih membawa timnas juara dan pulang bawa medali? Kalau saya lihat Indra Safri ini maksudnya dia punya auranya tuh bagus untuk pegang tim. Jadi untuk timnas apalagi yang akademi kan timnas. Iya, timnas kelompok usia lah ya. Kelompok usia tuh cocok sekali, macam kelihatannya ada di final terus. Iya ya, dia kayak laki. Iya, faktor lucknya bagus ya. Hokinya tuh luar biasa emang. Ada aja dia. Iya, pasti ada aja di final. Iya, luar biasa emang. Terus ada selama di timnas itu kan ada cerita lucu nggak sih yang pernah diingat? Di SEA Games. Oh Diego. Diego telepon, dia tipu anak-anak kan, telepon anak-anak satu-satu untuk dia interview kan, Diego bahasa Inggris kan jadi. Telepon lah anak-anak di kamar satu-satu untuk mau dia bilang mau interview di bawah, bisa turun ke bawah. Banyak yang dapat tipu turun ke bawah. Diego kacau sih ya. Di SEA Games. Oke. Nah dari 3 pelatih timnas nih siapa yang paling berkesan buat Ade? Kalau untuk saya mungkin beda-beda ini kan, beda pelatih, beda macam ini, jadi saya kira semua macam sama saja dengan Riedel, dengan Coach Serde, dengan Coach Aji. Karena memang memperlakukan Ade dengan baik ya. Iya, semua jadi kita sebenarnya kembali ke kita juga, kalau kita baik ya orang buat kita baik. Tuh, setuju. Benar. Ade kan pernah bermain nih di timnas senior. Nah, di zaman Ade itu kan memang semua belum ada lah pemain diaspora kan. Nah kalau ngeliat sini sekarang nih timnas senior sekarang kan nih banyak diisi pemain diaspora nih. Menurut Ade sendiri bagaimana? Kalau untuk saya lihat pemain diaspora yang datang kan bantu sekali tuh. Dan mereka juga kasih tahu cara main bola tuh kayak gimana. Main yang simpel, tidak perlu yang mau lewat 5 kampung tuh dia. Passing move itu passing bergerak. Iya ya. Kira ada point place-nya juga, mereka datang. Mereka bilang sepak bola tuh harusnya begini. Jadi kan terbawa ke klub-klub langsung. Betul sih. Dulu kan di mana ada bilap-bilap itu. Tang langsung ke depan. Lari. Lari sana. Sekarang kan kiper juga bisa main. Betul. Memang perlu sih itu. Iya kan. Siap Ade. Kemudian di tim senior ini kan ada Ricky ya. Ada Yakub juga, ada Yance ya kan. Nah menurut Ferry ini
kalau mereka main di luar negeri kira-kira cocok gak sih? Saya kira tuh terlalu cocok sekali. Cocok ya. Mungkin hanya kesempatan ya. Karena sama aja kan lawan mereka main di timnas lawan tim luar negeri. Memang mainnya kayak gitu. Berarti kan bisa dong. Iya sih. Bisa sih sebenarnya ya, bener mungkin Iya. kesempatannya belum ada ya. Jaitsi saja bisa stopper terbaik di Itali. Kan main sama-sama dengan mereka. Berarti kan sama aja kan. Betul, masuk akal juga. Kemudian ini Adik melihat talenta-talenta di Papua saat ini, seberapa banyak sih yang ingin jadi pemain bola top dan membela timnas? Kalau mau dilihat ini terlalu banyak sekali tau di Jayapura. Bukan Jayapura, di Papua. Semua ingin main bola, semua mau jadi pemain sepak bola. Cuman faktornya tuh siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung. Bener sekali sih. Saya juga dulu tuh gak ada kepikiran Ferry mau jadi pemain bola tuh. Cuma waktu saya pulang di Flores itu memang peminat basket, karena saya kan main basket. Iya. Peminat basketnya tuh kurang. Jadi gimana supaya saya dapat teman banyak, ya ada yang ngajak saya main bola, ya udah main bola. Tiba-tiba Udah Liga 1. profesional. Iya, kaget juga sih. Cuman memang kuncinya tadi itu ya, Iya. ada faktor lucknya juga, sama diimbangi dengan kerja keras. Karena mau bilang latihan bola kan semua juga latihan kan. Iya, bener. Seluruh anak-anak latihan sama-sama, main sama-sama. Kadang pemain yang paling bagus tidak ada dalam tim. Iya. Kadang yang biasa pemain macam tidak spesial ada dalam tim. Berarti kan faktor apa kalau bukan faktor keberuntungan. Itulah. Terakhir nih Ade, harapan Ade untuk timnas Indonesia tuh seperti apa? Harapan saya ya untuk timnas U22 ya. Semoga bisa dapat medali emas dan juara. Amin. Untuk Persipura bagaimana? Untuk Persipura tetap kakak, doa yang sama, harapan yang sama, juara dan naik Liga 1. Satu hati, satu tujuan. Amin. Biasa. Ade, terima kasih banyak. Terima kasih kembali kakakku. Sudah mau main ke sini, ngobrol-ngobrol, Tenaga dalam kakak saya. mau kasih motivasi buat pemain-pemain muda. Siap. Mudah-mudahan banyak lagi nanti pemain-pemain muda dari Papua, dari Wamena yang bisa membela timnas Indonesia kan. Mudah-mudahan orang-orangnya juga, saya yakin orang-orang juga yang pasti baik-baik dan humble-humble kayak adik saya satu ini. Siap. Luar biasa. Oke, sahabat bicara bola, saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tonton terus, subscribe channel YouTube Bicara Bola. Jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya. Bye-bye. Yuhu. Terima kasih.